Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Mendengar kabar megah, maka pikiran kita terbayang kepada sosok seorang anak manusia yang mana ia sedang mencapai kesayaannya. Jaya dengan berpikir, jaya dengan berbuat, dan jaya dalam bergaul, guna dan maksud untuk mendapatkan jati diri. Maka dari sinilah mereka berangkat ketika dulunya hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dinasihat oleh orang tua. Tetapi sekarang mereka sudah bisa menggeleng-gelengkan kepalanya ketika dinasihat oleh orang tuanya. Maka apabila mereka menerimanya dengan baik, maka mereka akan menjadi generasi-generasi yang bermartabat. Maka apabila yang baik mereka tolak, maka mereka akan menjadi pemuda-pemuda yang sesat. Yang sering kita lihat di sekitaran kita, pagi, siang, sore, bercukup, malam pun jadi. Apa saudara-saudara? Mengaji bukan sekolah. Lalu apa yang mereka pelajari? Melainkan mengenal kata gaul dalam istilah Kisah. Ada yang tahu tak kebiasaannya? Disuruh mondok bilangnya enggak kuat, disuruh salat alasannya dibuat-buat, subuhnya kesiangan, zuhurnya kecapean, asarnya main-main, maghribnya terburu-buru habis waktunya. Giliran isya bilangnya entar gamenya belum sampai finish. Astagfirullah. Sekali lagi, giliran disuruh perintah sering diabaikan, datang terlambat. Giliran pulang cepat-cepat, giliran ditanya tugas bilangnya belum buat. Ketika guru tak masuk bahagia sangat. Ketika ulangan bersendak-sendak, dari segi penampilan keren sangat. Rambutnya bertingkat-tingkat, celananya singkat, giliran kaos kaki itu yang di depan. Astagfirullah, bingung saya menunjukkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hidup ini hanya sementara. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak tahu kapan kita akan mati dan di bumi mana kita akan mati. Adalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk bekerja dan berusaha keras untuk mencari bekal di hari esok nanti. Yang belum buat bekal di sini yaitu berupa materi dan materi. Di bidang materi, kita selaku umat Islam kita sudah terjerumus ke dalam yang namanya ghairul Islam atau orang kafir. Bukan salah orang lain, tetapi melainkan salah kita sendiri. Karena kita tidak mau bekerja dan berusaha keras untuk bekerja dan berusaha keras. Kita ini bagaikan pelayan mereka yang membeli hasil dagangan mereka. Mereka semakin hari semakin bertambah kaya, sedangkan kita semakin hari semakin bertambah miskin dan sengsara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semakin lama kita hidup, semakin lama kita melangkah dan semakin banyak hal yang akan kita ketahui. Tetapi apa? Jangan sampai kita tertolak arus dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal yang dapat membuat kita rugi. Mau itu rugi lahir ataupun rugi batin. Kaum muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Sekarang ini zaman modern Pak, sekarang ini maunya teleponan tatapan Pak, tinggal kecil. Mau tahu tentang berita terupdate, tinggal buka internet. Mau tahu tentang family yang berjauhan, tinggal buka WhatsApp. Masya Allah, serba bisa. Tetapi kenapa dari kemudahan timbul kesusahan, dari kemajuan timbul kemunduran? Cuma satu kuncinya. Apa saudara-saudara? Ada yang tahu enggak apa kuncinya? Kuncinya adalah hati. Mengapa hati? Karena hati kita sudah dikuasai oleh
saking lezatnya orang tua lupa akan anaknya, anak lupa kalau ia memiliki orang tua sebagai pengarah dan pembimbing hidupnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dari kecanggihan teknologi seperti penggunaan HP, yang mana kalau kita tidak berhati-hati, sungguh kita rugi dan celaka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari ringkasan atas, oleh karena itu jangan tunggu sampai besok, mulailah dari sekarang. Jaga anak-anak ibu dan bapa, dan kita teman-teman jaga iman kita dan kuatkan iman kita dari rayuan korban. Jadinya hidup ini akan indah, dan jangan kita menyia-nyiakan waktu, karena sedetik pun kita berada di dunia ini, itulah yang dinamakan kehidupan. Dan apa yang telah kita perbuat di dunia ini, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Pendengaran, penglihatan dan hati nurani, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita teman-teman, kuat iman kita, jaga iman kita dan kuatkan iman kita dari rayuan para wanita. Dan jangan sampai kita tergoda oleh rayuannya yang dapat membawa kepada keenakan. Dan cukup saja kita bertaubat kepada Allah dan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Maka barang siapa yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu, sesungguhnya Allah menerima taubatnya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf.